Selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online remaja GKJW Jemaat Jember. Oh ya, Mbak Ida, lihat nih baju kita. Betul. Merah, putih. Nah. Kayak bendera negara kita kan? Ya, betul. Ada apa ya kira-kira ya? Kita lihat situasi dan kondisi saat ini. Betul kita mau sekali. merayakan apa ya Bu Enis? Kita memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Iya. Yang keberapa adik-adik? 75. Betul sekali, luar biasa ya. Kemerdekaan kita sudah kita peringati sampai 75 tahun. Iya, betul. Nah, Mbak Endah, itu semua berkat karunia Tuhan. Kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan itu bagi bangsa kita ini. Luar biasa. Luar biasa, betul sekali. Nah, tema kita pada pagi hari ini, tema ibadah kita, itu adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Iya, puji Tuhan adik-adik. Nah, luar biasa. Hari ini, dalam bulan ini, kita memperingati Dirgahayu Republik Indonesia. Betul sekali. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk negeri kita yang begitu indah dan makmur. Oleh sebab itu, siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, sudah siap? Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 337. Bait 1 dan 3, betapa kita tidak bersyukur. Dengan penuh semangat ya. Ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kita serahkan ibadah kita pada pagi hari ini ke hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Marilah ibadah ini kita mulai dan masing-masing mengaku bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang kesetiaannya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus menyertai ibadah kita. Amin. Adik-adik, firman yang mendasari ibadah remaja pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Roma 13 ayat 3 dan 4a. Ayo adik-adik dibuka.
Kitab Roma 13 ayat 3 dan 4a yang demikian firman Tuhan. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, terang matahari sebagai tanda kasih Allah yang menerangi hidup kita. Memberikan cahaya, memberikan kehangatan di bumi ini. Memberikan kehidupan kepada makhluk ciptaannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur karena Tuhan adalah gembala yang setia, yang menjaga negeri kita dengan penuh cintanya. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 322, bait 1 dan 2, juga 3, terang matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mendekat, dan Bapa di sorga yang Bapa-Ku jua hendak kusembah. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap anugerahnya jua hariku semua, terang dan gelap. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Karena kita sadar akan segala kelemahan dan kekurangan kita. Kita sering menyakiti hati Tuhan. Kita sering menyakiti hati sesama dengan perkataan kita, dengan pikiran kita. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan selalu menolong anaknya. Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita. Mari adik-adik, kita berdoa. Kita serahkan kelemahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami butuh belas kasih-Mu Tuhan. Kami seringkali menyakiti hati-Mu dan sesama. Dengan perkataan kami, perilaku kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Seringkali kami mengandalkan kekuatan dan kepandaian kami. Seringkali kami berencana sendiri tanpa mengandalkan Engkau. Ya Tuhan, ampuni kami.
Ampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, Kak Wenis undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis di dalam Titus 3 ayatnya yang keempat sampai yang ketujuh. Mari kita buka Titus 3 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Demikianlah berita anugerah yang kita terima pada pagi hari ini. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendapatkan siraman rohani kita untuk menyejukkan, untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Wenis. Ya, benar adik-adik. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan akan diambil dari surat Roma pasalnya yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Sebelumnya mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan satu pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami mohon penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan. Berkati hati kami, pikiran kami, telinga kami, supaya kami dapat mendengar dengan baik, mengerti dengan baik, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dengan segala keberadaannya, Roh Kudus pimpin untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan baca bersama-sama dari surat Roma, pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Ayo disiapkan Alkitabnya, dibuka dari surat Roma, pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Sudah siap semua? Oke. Bu Enis akan membacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Roma pasalnya yang ke-13, ayat yang pertama sampai yang ke-7. LAI memberikan judul Kepatuhan kepada Pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, sedemikian jauh firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Nah, baik-baik ya, semuanya harus baik dan tetap sehat, tetap semangat dalam keadaan apapun. Terutama pada bulan ini nih, mestinya kita memiliki semangat yang lebih. Karena apa sih adik-adik? Nah, betul sekali. Bulan ini bulan yang istimewa. Tadi Bu Eni sama Bu Endah sudah menyebutkan kan tadi di awal, bulan ini bulan yang istimewa karena betul sekali, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa? Ke-75.
Wah, kira-kira ya kalau kita pikirkan 75 itu usia yang pendek atau yang sudah panjang? Ya, betul sekali, itu sudah usia yang panjang. Kalau misalkan manusia nih, kalau kita bandingkan ya, mungkin kita sudah punya cucu. Ya, betul sekali, sudah tua ya. Nah, oleh karena sebab itu adik-adik, 75 tahun kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada bangsa kita, ini seharusnya menjadi satu pemicu semangat kita untuk berbuat lebih lagi untuk bangsa dan negara kita. Nah, adik-adik, kalau biasanya nih kita merayakan atau kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia, apa sih yang kalian ingat? Apa sih yang kalian lakukan biasanya? Iya, biasanya di tempat-tempat rumah kita, di lingkungan kita sudah mulai apa? Memberikan hiasan-hiasan ya. Ada apa namanya? Bendera-bendera sudah dipasang, kemudian ada yang memberikan lampu hias, ada yang mulai mengecat gapura, membuat pokoknya semuanya dibuat indah. Luar biasa kan? Nah, terus apa lagi? Iya, betul sekali. Kita ngikutin apa biasanya? Perlombaan-perlombaan. Apa sih yang kalian suka lombanya? Oh iya, pasti suka balap karung ya? Oh iya. Terus apa lagi? Lomba makan kerupuk. Wah, lomba makan kerupuk. Apa lagi? Wah, yang agak ekstrim itu loh. Yang naik apa itu? Wah, pohon pinang, panjat pohon pinang ya, yang di atasnya itu banyak hadiah-hadiahnya. Wah, luar biasa ya. Biasanya meriah sekali dari anak kecil sampai orang tua. Wah, semuanya ikut lomba. Nah, ada lagi, apa lagi? Biasanya di akhir acara, di akhir peringatan kita ngadakan apa? Pentas seni. Betul sekali. Wah, senang, semuanya senang. Nah, tapi adik-adik, kira-kira ya, tahun ini sepertinya ada sesuatu yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Peringatan kita untuk hari ulang tahun kemerdekaan kita itu kayaknya berbeda tahun ini. Tahu nggak adik-adik? Kenapa? Kenapa sih? Iya, betul sekali. Karena saat ini bangsa kita juga bangsa-bangsa lain di seluruh dunia sedang menghadapi apa? Pandemi COVID-19, betul sekali ya, dan semuanya diwajibkan ya, semuanya diharuskan untuk apa? Menjaga jarak ya, kalau duduk nggak boleh berdempet-dempetan, kemudian kemana-mana harus pakai apa? Masker ya, harus rajin cuci tangan, semuanya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, kalau kita ngadakan lomba-lomba, ngumpulkan orang nggak boleh ya, itu berbahaya. Nah, adik-adik rasanya sepi ya, rasanya sedih melihat kondisi yang seperti ini. Tetapi seharusnya ini tidak boleh membuat kita sedih terus-menerus. Bagaimana kita harus tetap semangat memaknai ya, memaknai peringatan HUT RI yang ke-75 ini dengan semangat untuk membangun bangsa dan negara kita ini. Sesuai dengan tema tahun ini, Indonesia maju. Dalam kondisi apapun kondisi bangsa kita ini, kita harus maju. Nah, bangsa Indonesia ini bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Kita harus tunjukkan kita ini bersama-sama bisa maju. Nah, adik-adik, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk merefleksikan kembali sebagai remaja Kristen, sebagai orang Kristen yang berada di tengah-tengah bangsa yang majemuk ini. Bangsa kita ini majemuk, banyak karena aneka ragaman dari budaya, suku, agama, ya. Tetapi bagaimana kita memaknai Republik Indonesia ini ada itu karena anugerah Tuhan, dan bagaimana kita berkontribusi di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi menolong kita harus bagaimana sih, sikap yang harus bagaimana sih yang harus kita ambil, terutama bagi bangsa dan negara kita, terkhusus lagi kepada pemerintah kita. Dari Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ke-7 tadi kita akan belajar sikap yang seharusnya kita tunjukkan
harus kita wujudkan sebagai warga negara, terkhusus remaja Kristen yang baik. Sikap yang harus kita tunjukkan adalah sikap taat atau takluk, ya, dan juga sikap hormat kepada pemerintah kita. Pemerintah kita ini sah loh adik-adik, ya, dipilih secara umum, semua orang memilih secara langsung. Itu luar biasa, itu demokrasi yang sudah sedang ditegakkan di tengah-tengah bangsa kita. Nah, sikap yang bagaimana? Itu tadi, takluk, tunduk, ya, taat, dan juga menghormati pemerintahan yang ada. Itulah yang harus kita lakukan sebagaimana firman Tuhan ajarkan kepada kita. Loh, kenapa kok begitu? Kenapa kok kita harus melakukan hal itu? Nah, yuk kita lihat, ya. Dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat yang pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya. Jelas sekali Paulus mengatakan di sini bahwa pemerintahan yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Loh, Bu Enis, kalau begitu bagaimana kalau pemerintahnya lalim, jahat, ya, diktator, ya, sukanya menganiaya? Loh, Paulus ketika memberikan surat ini kepada jemaat di Roma itu kaisarnya, ya, kaisar Romawi, ya, yang memerintah pada saat itu kaisar siapa? Kaisar Nero. Tahu kaisar Nero? Kaisar Nero itu kaisar yang sangat jahat. Dia membantai, dia membasmi, dia menganiaya semua jemaat Tuhan. Dia kaisar yang paling jahat yang mencoba untuk menghapuskan, melenyapkan semua orang percaya. Loh, kok bisa Paulus ngomong seperti itu? Ya benar. Betul sekali yang dikatakan oleh Paulus sesuai dengan firman Tuhan ini. Bahwa bagaimanapun pemerintahan yang ada itu adalah ditetapkan oleh Allah. Dan kita, kewajiban kita, ya, keharusan kita sebagai warga negara adalah takluk, adalah tunduk, adalah taat kepada pemerintah yang ada. Nah, gimana adik-adik? Ya, kita melihat, kalau kita melihat nih kondisi kota Roma, ya, Romawi itu kota Roma, itu kota yang majemuk juga, ya, kota yang memiliki keragaman. Ada orang Yunani, ya, ada orang Yahudi, dan bangsa-bangsa lain juga banyak yang berkumpul di situ. Ya. Dan pemerintah yang ditetapkan oleh Allah ini adalah untuk mengatur, ya, untuk mengatur kehidupan masyarakat di situ, bagaimanapun kondisi pemerintah saat itu. Dan Paulus mengajak orang percaya, jemaat yang ada di situ, untuk apa? Untuk takluk. Coba kita perhatikan di ayatnya selanjutnya. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. No, perhatikan, ya. Jadi barang siapa yang tidak takluk kepada pemerintahan itu, ya, pemerintah yang ditetapkan Allah itu, dia juga melawan kepada Allah. Lalu terus kayak kejam gitu gimana Bu Enis? Ya, Allah akan menunjukkan kedaulatannya kepada semua orang, kepada seluruh manusia di dunia, bahkan kepada pemerintah yang lalim itu. Akan ada waktunya Allah juga bertindak kepada pemerintah yang lalim itu. Tapi itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita, bagian kita adalah tunduk kepada pemerintah yang ada. Nah, gimana? Caranya gimana kira-kira? Kalau kita tunduk, kita taat kepada pemerintah kita. Nah, terutama kita ini adalah negara demokrasi, negara hukum. Semuanya berdasarkan hukum, perundang-undangan, peraturan. Ya kita sebagai warga negara harus patuh, harus taat, harus takluk kepada semua perundang-undangan dan peraturan yang ada. Ya kan, kalau kalian di rumah punya peraturan enggak? Pasti punya, ya, enggak boleh tidur sampai malam begitu ya.
harus tidur sampai maksimal jam 10 misalkan. Makan di meja makan misalkan. Main nggak boleh sampai malam-malam misalkan. Itu peraturan di rumah. Di sekolah juga kalian punya peraturan, ya kan? Bu Wenis paham, sebagai seorang remaja, seringkali kita merasa, aku nggak mau diatur, nggak mau begini, nggak mau begitu, pokoknya aku maunya sendiri. Tidak bisa begitu. Dengan tegas, ya, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah. Hal yang kecil saja, adik-adik, ya. Kalian masih remaja, sudah boleh belum naik sepeda motor sendiri di jalan raya? Atau di mana aja deh, boleh enggak? Tidak boleh, karena memang belum waktunya, belum usianya, belum mendapatkan apa? Surat izin mengemudi. Nah, itu salah satunya. Jangan sampai itu dilanggar, ya. Terus kemudian helm, ya, lampu merah, ya. Banyak sekali itu aturan-aturan yang kecil yang kita bisa lakukan, ya. Sebagai seorang remaja Kristen, hal-hal seperti itulah yang bisa kita lakukan. Mentaati peraturan yang ada, mentaati pemerintah saat ini. Nah, ya adik-adik belajar, ya. Kita tidak perlu takut kepada pemerintah karena kita melakukan hal yang baik. Kalau kita melakukan hal yang benar, kenapa takut? Ya kan? Begitu kan slogannya? Kalau memang benar, kenapa takut? Kalau salah, ya pasti takut, ada hukumannya. Karena ini negara hukum, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk kita perhatikan di ayat yang keempat. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Bukan wakil Allah ya, hamba Allah. Artinya pemerintah ini ditetapkan atau dipilih Allah untuk melayani siapa? Sebenarnya untuk melayani Allah. Bagaimana caranya? Dengan melayani masyarakat yang ada, yang diperintahnya. Dia harus melayani dengan baik, dia harus memberikan pengayoman, perlindungan, ya, memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya. Itu adalah tugas dari pemerintah sebagai hamba Allah. Ya. Dan kepada pemerintah inilah kita harus menaruh rasa hormat kita kepada mereka. Ya. Kalau tadi yang pertama kita takluk, kita taat kepada pemerintah, mentaati semua peraturan yang ada. Hormat kepada pemerintah. Ya kita menghormati pemerintahan yang sah. Ya. Paulus dengan jelas di sini dikatakan, kamu meskipun kamu diperintah atau pemerintahanmu itu bukan orang percaya, ya, yang mungkin membuat kamu, memperlakukan kamu tidak adil, tetapi mereka tetap adalah hamba Allah yang juga memikirkan bagaimana kesejahteraan bagi masyarakatnya, bagi warganya. Apalagi dengan kita tinggal di Indonesia ini, ya, 75 tahun sudah Tuhan menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa dan negara kita ini. Kita harus bagaimana? Kita harus menghargai, menghormati pemerintahan yang sah. Nah, adik-adik sering ya, kalian pasti pegang gadget, main media sosial. Kalau kita perhatikan di media sosial itu banyak sekali berseliweran ya orang-orang yang mengatakan atau banyak ucapan-ucapan yang tidak membangun, yang negatif, yang mungkin sifatnya juga menjatuhkan pemerintahan kita. Itu perilaku yang tidak baik, itu perilaku yang tidak patut untuk dicontoh. Remaja-remaja Kristen tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Justru remaja-remaja Kristen harus memberikan pengaruh yang positif. Ya, remaja-remaja Kristen meskipun bermedia sosial, tetapi memperkatakan hal-hal yang baik, yang sopan, yang positif, yang membangun, yang bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk bisa mengenal siapa? Mengenal Allah yang kita sembah. Nah, adik-adik, di dalam kondisi COVID-19 ini, bangsa dan negara kita menghadapinya bersama-sama. Tidak mudah bagi semua orang, apalagi pemerintah. Tapi ada banyak orang, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, kok begini, kok begitu, ya. Banyak yang protes. Tapi mari kita sebagai warga negara yang baik menghormati semua apa yang sudah menjadi keputusan, menjadi peraturan pemerintah. Ya,
Hal sederhananya saja, kita mematuhi segala protokol kesehatan yang ada. Kemana-mana jangan lupa pakai masker, cuci tangan, ya, jaga jarak. Dan itu yang harus kita lakukan. Ya. Sebagai remaja Kristen, tunjukkan bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh bisa menjadi teladan. Kalau di dalam Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, kamu memang masih muda, tetapi kamu jangan dianggap rendah oleh orang lain karena kamu muda. Tetapi tunjukkan kamu bisa menjadi teladan karena kebaikanmu, karena kasihmu kepada orang lain. Nah, seperti itu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi refleksi kembali kepada kita. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Ya lakukan bagianmu. Kalau kalian adalah remaja, kalau kalian adalah pelajar, berikan yang terbaik. Ya. Kalau sekarang pelajaran online begitu ya, males banget Bu, aku bosen aku di rumah begitu ya. Loh, jangan. Justru ini kesempatan kamu bisa menjalin relasi yang dekat dengan keluargamu. Kamu bisa tunjukkan, kamu bisa berikan tanggung jawab yang baik, ya, mengemban tanggung jawab yang baik. Kamu selesaikan semua tugas, semua pembelajaranmu dengan baik. Tunjukkan itu salah satu hal yang bisa kita lakukan. Sederhana, tapi itu membutuhkan perjuangan. Mari, Bu Wenis mengajak adik-adik remaja semuanya untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang berguna, bermanfaat. Ya. Sekali-kali bolehlah main HP, main game, tapi juga tidaklah ya seharian begitu ya, sampai kemudian melalaikan apa yang menjadi tanggung jawab kalian mengerjakan tugas, ya jangan gitu ya. Alah Bu, besok online aja, aku tak main game sampai jam 1, jam 2, jam 3. Enggak bisa seperti itu. Ya. Mari, hidup kita ini harus kita isi dengan sesuatu yang berguna. Buat kita, buat keluarga kita, masa depan kita, terlebih bagi bangsa dan negara kita. Sebagai penutup, Bu Wenis mau bacakan dari Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Allah memerintahkan kepada bangsa Israel yang pada waktu itu di dalam pembuangan untuk menyejahterakan kota itu. Walah, wong dibuang kok ikut-ikutan menyejahterakan kota. Ya, tapi Allah berfirman dengan tegas, dimanapun kamu berada kamu harus ambil bagian, dimanapun kamu berada kamu harus berkontribusi bagi kotamu, bagi bangsamu. Itu yang harus kamu lakukan. Karena ketika kotamu sejahtera, ketika tempat tinggalmu itu sejahtera, maka kamu pun juga akan menikmati kesejahteraan yang ada. Nah, mari kita terus mengingat akan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, adik-adik terus berusaha memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita ini. Menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh darah yang mahal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita sungguh-sungguh bisa menjadi berkat, menjadi garam dan terang dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri.
kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang percaya yang ada di muka bumi. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita menghampiri tata Allah yang maha suci untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita tundukkan kepala kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kemurahan-Mu, atas rahmat-Mu yang besar di dalam seluruh kehidupan kami, terkhusus di dalam seluruh kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mengucap syukur 75 tahun kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Sungguh luar biasa Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas semua karya yang Tuhan boleh kerjakan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan bangsa kami, Engkau yang terus menyertai bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kedaulatan-Mu, memberikan perlindungan-Mu atas bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi beserta wakil, dan juga aparat-aparat yang ada di bawahnya. Tuhan, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan terus memberikan hikmat, bijaksana, hati yang takut kepada Tuhan untuk memimpin negeri ini Tuhan, membawa kepada kebaikan bagi seluruh masyarakat di Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk kami semuanya. Kami umat-Mu yang percaya, memiliki hati yang tunduk kepada pemerintah kami ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh boleh menjalankan kewajiban kami sebagai warga negara yang baik. Ambil bagian di dalam mengisi kemerdekaan ini Tuhan dengan karya yang baik. Hal-hal yang baik yang boleh kami berikan sebagai sumbangsih bagi bangsa dan negara kami ini. Tolong kami Tuhan, biarlah gereja-Mu boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan gereja kami, GKJW Jemaat Jember ini. Seluruh jemaat-Mu terus bertumbuh mengasihi Tuhan. Kami berdoa untuk pelayan-Mu ya Tuhan di tempat ini. Bapak Pendeta Sony Saksono Putro beserta dengan seluruh keluarga, Tuhan berkati. Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan berkati para majelis, penatua dan diaken. Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya ketika kami bersama-sama Tuhan, bersatu, boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami, khususnya masyarakat di kota Jember ini. Tuhan, kami menyerahkan adik-adik remaja yang masih muda ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarpun mereka masih muda, tapi biarlah Tuhan mereka boleh menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan mereka.
Mereka boleh mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang berguna, sesuatu yang berarti. Dan sejak kecil mereka sudah belajar menjadi pribadi, menjadi orang yang menjadi berkat bagi lingkungan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menjadikan kami, Allah di tangan Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita anugerah yang luar biasa, kesehatan, kekuatan, dan berkat yang melimpah. Marilah kita bersyukur bersama-sama dan sukacita di hati. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan yang sudah disiapkan, kita berikan dengan sukacita kepada Tuhan. Persembahan ini akan diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 302. Kuberi persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, mari kita serahkan persembahan yang kita kumpulkan pada pagi hari ini, kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah berkat yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin membalas kebaikan-Mu. Kami mempersembahkan persembahan ini dengan hati sukacita. Terimalah persembahan kami Tuhan, dan berkatilah pula saudara-saudara kami yang mengelolanya. Berikan hikmat kepada mereka. Tuhan, kami juga ingin mempersembahkan jiwa raga kami dengan persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami. Amin. Mbak Wenis, ibadah remaja online pagi ini akan segera berakhir. Ada sebuah berita pengutusan untuk adik-adik di rumah, juga untuk kita semua. Adik-adik, mari kita buka dari kitab Roma 6. Ayat yang ke-22 dan 23. Yang demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Nah, adik-adik, mari
kita mengisi kemerdekaan ini dengan tetap semangat. Belajar yang rajin ya Mbak Endah ya? Betul. Betul sekali. Semangat untuk mengasihi juga dan memberikan yang terbaik untuk negeri kita yang tercinta ini, Indonesia. Iya. Nah, buat gereja kita juga, adik-adik juga semangat untuk berpartisipasi dalam pelayanan di gereja. Iya, betul. sekali. Harus aktif. Iya, betul. Nah, marilah kita menjalani hidup ini dengan terus bersyukur kepada Tuhan atas semua rahmat Tuhan bagi negara kita ini. Kita merdeka, kita sungguh-sungguh mensyukuri berkat Tuhan ini. Mari kita bersama-sama memujikan dari Kidung Jemaat 336, bait yang pertama, kedua, dan keempat. Indonesia, negaraku. Negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhan yang pelindungnya, dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa selalu Tuhan sertanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita undur dari peribadatan kita pada pagi hari ini. Mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur atas kasih dan rahmat-Mu, penyertaan-Mu di dalam peribadatan kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir. Dan biarlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, sungguh menguatkan kami untuk boleh menjadi remaja-remaja Kristen, yang mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu juga boleh mendapatkan, menerima berkat yang daripada-Mu. Kasih dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, penyertaan, penghiburan, dan penguatan dari Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Evenu Shalom Aleihim, Evenu Shalom Aleihim, Evenu Shalom Aleihim, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleihim. Nah, Mbak Entah, Ya. ayo kita mau mengajak adik-adik remaja yang di rumah boleh. untuk mengucapkan selamat. Hari ini kan kita kan Iya. merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Yuk, kita akan bersama-sama ya ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75, Indonesia maju. Kita bersama-sama ya Mbak Endah ya. Ayo. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75,
Indonesia maju. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita kembali pada aktivitas kita masing-masing. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, Jaga kesehatan. tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.